Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis saham Elsa, Elnusa Tbk. Nah, di sini saya seperti biasa saya gunakan time frame bulanan. Bisa kita lihat ini resisten downtrendnya, sini downtrend, dan sini sudah mulai ada percobaan breakout dari trendline resistennya ini ya. Nah, kemudian ternyata tidak berhasil karena tertahan di sini. Ini bisa kita lihat di sini ada resisten ya. Nah, di sini ada resisten dan tertahan di sini, walaupun ekornya sudah keluar ya dari area ini, dan di sini juga udah keluar, tapi kemudian dia kembali ke sini, dan di sini ekornya ini sendiri bisa kita lihat tertahan di trendline ini, trendline resisten trendline ini. Jadi kembali lagi ke jalurnya lagi ya istilahnya. Jadi dia sudah mencoba keluar, tapi ternyata kembali ke jalur ini, ke jajaran-jajaran resisten-resisten ini. Nah, di sini sendiri saya tarik garis area di mana di sini sudah ada 2 kali pantulan di sini dan di sini. Kalau di atasnya sini bisa juga saya buat sebetulnya, cuman nggak usah, jadi saya buat aja di sini terendahnya aja, saya ambil di terendahnya ini. Jadi 2 kali pantulan. Nah, polanya seperti ini. Saya hapus. Nah, jadi sekarang saya sudah melihat sekarang saat ini ya, saat ini sudah agak menarik untuk trading singkat ya, bukan jangka panjang banget. Nah, di sini di daily saya akan jelaskan yang tadi ya, yang dia sudah mencoba breakout tadi. Nah, di sini dia breakout, kemudian dia sampai ke titik tertingginya di sini. Nah, kemudian dia turun kembali, kemudian dia breakout lagi, dan kemudian turun lagi ke sini. Nah, dan di sini juga dia kembali lagi ke resisten trendline-nya. Oke. Nah, sekarang di posisi ini saya gambarkan dia sudah berada di posisi yang menarik ya. Dimana ini saya buat area support resisten. Di sini ada resisten, di sini ada resisten, di sini juga ada resisten. Sempat di breakout di sini, sempat keluar sedikit-sedikit, tapi ternyata nggak kuat ya di sini. Coba saya lihat volumenya juga, dilihat dari volumenya ini kecil-kecil ya di bawah itu. Kemudian dia turun lagi kembali di sini, dan di sini dia sudah nge-breakout. Jadi volumenya sudah mulai kelihatan besar-besar di bawah itu, lihat. Nah, di sini di candle yang ini volumenya udah di atas garis MA20. Di sini juga udah lumayan besar tuh di atas MA20, dan kemudian semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Nah, kemudian di sini dia kembali lagi ke area ini. Nah, kembali ke area ini, ke area support ini. Nah, sebelumnya kan ini resistennya di breakout, kemudian dia retest lagi ke sini. Jadi yang sebelumnya ada resisten berubah menjadi area support di sini dipantulkan. Nah, sekarang dia sudah berada di area ini, di area support ini. Di area support ini, dan sekarang dia sudah breakout dari resisten trendline-nya ini. Di sini. Sini kan downtrend ya. Di sini kelihatan, di sini lower higher low, di sini terbentuk higher low, di sini higher low, dan ini kalau dihubungkan jadi seperti ini garis ya. Oke, jadi di sini juga saya jelaskan sebelumnya dia naik ya. Naik di sini sudah jelas terbentuk lower high dan lower high. Nah, lowernya tapi di sini dijebol, di breakout. Jadi tidak terbentuk lagi lower high selanjutnya, tapi malah terbentuk lower low. Di sini lower low. Nah, jadi dia sekarang sudah sampai sini, dan di sini dia di posisi ini dia sudah nge-breakout dari resisten trendline-nya ini. Sini garis ini sudah di breakout-nya dengan volumenya yang masih kecil ya, masih di garis MA20-nya. Nah, sekarang kalau kalau emang kita mau masuk, mau trading di saham ini, kita pastikan dia sudah breakout dari area ini. Kenapa di area ini? Karena di area ini ada support, ada resisten sebelumnya, ada resisten, kemudian resisten di breakout, kemudian dia retest di sini, kemudian dia retest lagi di sini, dan kemudian di sini juga sempat ada pantulan di sini ada pantulan, menjadi berarti di sini ada pantulan support 1 2 3 4 5. 5 kali pantulan support, dan kemudian di sini karena ada di sini ada trendline resisten ini, dan dia turun. Jadi syaratnya dia harus berhasil breakout juga dari area ini. Nah, misal kalau kita masuk di sini cut loss kita 1 tick di bawah area ini aja. Jadi sekitar 2,21%.
Dan resistennya di mana? Resistennya kita ngikut resisten yang ini. Nah, pola sebelumnya, pola besarnya ini ya. Ini resisten ini. Jadi kita bisa dapat sekitar 22,79% di saham ini kalau dia berhasil breakout dari area ini ya. Nah, dengan catatan tetap disiplin cut loss. Kalau seumpama dia bergerak turun dari area support yang ditembusnya ini tadi. Nah, kalau kita lihat dari MA-nya, dia masih berada di bawah garis MA 50 ya. Kemungkinan kalau dia berhasil breakout dari area ini, dia akan udah berada di atas garis MA 50 sama seperti ini ya. Ketika dia turun, kemudian dia breakout dari area ini, dia sudah berada di atas garis MA 50-nya. Nah, kemudian dia langsung terus bergerak naik ke atas. Nah, kemungkinan dia akan ketika dia breakout juga dari area support resisten ini, kemungkinan dia juga sudah berada di atas garis MA 50. Kita lihat aja besok pergerakannya. Oke. Jadi itu tadi ya, tetap disiplin cut loss kalau seumpama dia tidak berhasil breakout dari area ini, karena kalau dia tidak berhasil breakout dari area itu, dia akan balik lagi kembali seperti pola yang sebelumnya tadi ya, bisa kita lihat yang tadi, atau membentuk pola seperti ini. Dia hanya terpantul di area resisten, kemudian di sini, kemudian gini, dan lanjut turun terus. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tadi ya, intinya itu perlu diperhatikan. Kita tunggu dia breakout dari area ini dan bisa dengar retest atau enggak. Jadi misal kita kayak gini ya, seperti ini, kita tahu dia sudah breakout dari ini. Cuman karena dia closingnya di sini udah ketinggian ya. Kalau kita ambil di sini, cut loss kita 1 tick di bawah ini udah terlalu lebar ya istilahnya ya. Jadi udah sekitar 8,9%. Jadi kita bisa tunggu dia retest dulu. Nah, retestnya kita di sini, dekat-dekat sini, jadi cuman sekitar 3%. Tapi nanti kalau dia ternyata kita masih kebagian dia jedulnya closingnya cuman di atas 1 tick sini sedikit, misal di sini meleset sedikit di harga 274, padahal ini kan batasnya di 272 ya. Atau meleset sedikit ke sini di 276. Nah, kita masih cut loss kita masih aman, masih sekitar 3,62%. Jadi masih bisa kita langsung masuk aja. Nah, nanti kalau dia sudah sampai di resisten, karena dia polanya tetap akan retest ya. Di sini juga kita lihat, kita tandain aja ini resistennya. Nah, jadi kita bisa jual dulu di resisten ini. Kemudian kita ambil lagi ketika dia berhasil retest dari sini, dari area ini. Kemungkinan dia akan lanjut naik ke resisten yang 20%. Jadi kita bisa amankan dulu profit kita 77% tadi. Kemudian kita tunggu dia retest lagi di sini dan kita bisa dapat sampai di 20% tadi. Oke, sekian aja dari saya ya untuk analisa teknikal saham Elsa ini. Kembali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli, saya hanya membantu untuk menganalisis teknikalnya. Jadi semoga ini bermanfaat dan kita bisa mendapat pelajaran dari apa yang saya ajarkan ini. Jadi nggak usah kita ribet-ribet dalam menganalisis teknikal itu, kita harus ngapalin inilah ngapalin itu, nggak usah ribet-ribet. Jadi yang simpel-simpel aja, garis-garis seperti ini aja, yang penting kita tahu pergerakan seperti apa, polanya itu seperti apa, karena pola saham itu sama aja semua, jadi habis naik turun cuma gitu aja. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah batas-batasan resisten-resistennya ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.